Hai teman-teman kreatif, selamat datang di Obras, obrolan santai Stikes Panti Rapih Yogyakarta yang unggul dan berbela rasa, di mana setiap ide bisa menjadi inspirasi. Saya Bernadetta Novi, hari ini akan membahas anemia pada remaja bersama salah seorang dosen Prodi Sarjana Gizi Stikes Panti Rapih Yogyakarta. Penasaran kan siapa beliau? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Juga nyalain loncengnya. Dan ikuti semua media sosial kita. Oke, ditunggu ya. Halo Ibu Ima. Halo Bu Novi. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, kita akan berbincang-bincang, tapi sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Apakah Bu Ima berkenan untuk perkenalan dulu kepada sobat kreatif Ya, semuanya? Tentu dong. Halo Sobat Kreatif, apa kabar? Pada hari ini saya Veronica Ima Puji Astuti. Saya dari dosen Prodi Sarjana Gizi ingin menyampaikan sesuatu atau berbincang-bincang dengan sesuatu mengenai tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Novi, yaitu temanya anemia remaja. Oke, Bu Ima, anemia. Anemia itu sebenarnya apa toh Bu Ima? Kok remaja kena anemia itu? Oke, mungkin teman-teman semuanya yang bukan dari kalangan kesehatan itu mungkin kurang familiar ya dengan anemia, atau mungkin hanya sekelebat saja ya dengarnya ya tentang anemia. Anemia itu kalau dari segi definisinya itu adalah kekurangan hemoglobin, atau sebenarnya hemoglobin itu adalah sel darah merah di dalam tubuh gitu Bu. Oke, Bu Ima, apakah ini sama kalau kita semua itu kenalnya dengan kurang darah? Kurang darah ya, betul. Berarti teman-teman di rumah pastinya udah tahu ya kalau kurang darah ya, atau namanya itu anemia. Oke, berarti kalau anemia itu sama dengan kurang darah. Tapi agak berbeda ya dengan tekanan darah rendah. Itu kadang-kadang kan orang pada nyamain, itu suka nyamain. Oke, Bu Uma, tadi berarti kalau anemia itu sama dengan kurang darah. Nah, kalau remaja kurang darah itu ciri-cirinya seperti apa toh, Bu Ima? Nah, ini mungkin juga Bu Novi sering ketemu di kelas ya, kira-kira sobat kreatif juga mungkin kalau ketika sekolah itu kadang-kadang suka mengantuk, lemas, kemudian lesu, pucat gitu. Nah, itu juga beberapa tanda ciri-ciri anemia gitu. Oke, baik. Berarti kalau di kelas sedang ikut kuliah, kemudian mengantuk, kemudian lemas dan sebagainya, itu bisa menjadi salah satu tanda-tanda anemia. Bisa jadi. Oke. Makanya kalau berkelanjutan sering seperti itu, sebaiknya cek lab aja. Oke. Cek aja ya. Oke, kira-kira kalau tadi harus cek lab gitu ya. Sebelum kita ke laboratorium, penyebabnya tuh apa kira-kira itu Bu Ima? Kok bisa? Ya, penyebabnya tuh bisa macam-macam ya. Yang pertama tuh pasti kalau misalnya anemia pada remaja itu, pertama dia mestinya kurang asupan ya. Kurang asupan itu saya generalisir kurang asupan makanan bergizi. Terlebih dia kurang konsumsi zat besi, kurang konsumsi protein. Sebenarnya bukan hanya zat besi aja ya, tapi juga vitamin B12, asam folat itu juga jadi salah satu penyebabnya. Kemudian, nah kalau pada remaja itu dia kan konsumsi atau kebutuhannya itu sangat tinggi terhadap zat gizi, tapi ternyata terpenuhinya kurang, jadi kurang asupan padahal kebutuhannya itu sedang tinggi-tingginya gitu ya. Kemudian khusus untuk remaja putri karena ada menstruasi, jadi mestinya kan mereka punya masa-masa tertentu atau periode di mana dia mengalami menstruasi. Nah kadang-kadang tuh kan ada yang menstruasinya nggak menentu atau malah ada yang berkepanjangan. Dengan asupan yang kurang, ada periode menstruasi, itu bisa jadi salah satu pemicunya gitu. Oke, Bu Ima, tadi anak-anak mahasiswa atau remaja ini asupan ya, yang menjadi faktor utama adalah asupan zat besi, terus kemudian B12 seperti itu. Nah, kira-kira apa makanan-makanan yang harusnya dikonsumsi dengan baik oleh para remaja ini supaya sobat kreatif semua jangan sampai nih remaja kena anemia? Prinsipnya sih makanan seimbang. Makanan seimbang itu sebenarnya kalau remaja itu kan dia masih dalam masa pertumbuhan. Sebenarnya makanan yang bisa diasup
yang lebih banyak bisa diasup itu adalah protein. Nah, kemudian setelah itu zat besi. Tapi kita bagi protein itu kan dan zat besi itu kan menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Kemudian zat besi dari hem dan zat besi non hem gitu, Bu. Sama sih sebenarnya dua-duanya. Dari zat besi hem itu dari hewani, zat besi non hem itu dari nabati. Sebenarnya sama. Nah, sumbernya apa saja? Biasanya kalau sumber protein yang hewani sama zat besi hem itu sama. Jadi misalnya seperti kita mengkonsumsi telur, ayam, hati, kalau ya ada yang doyan hati sapi gitu ya, daging. Nah, seperti itu. Kalau nabati atau misalnya non hem itu bisa dari kacang-kacangan gitu. Oke, baik Bu Ima. Kalau kita melihat polanya remaja saat ini, kadang-kadang tidak sempat mungkin kuliah pagi-pagi, berangkat sekolah pagi-pagi. Lalu apa anjurannya supaya asupannya tetap cukup dengan aktivitas yang sekian banyak, kemudian juga jangan sampai kena anemia? Ya baik, sebenarnya tuh klasik ya Bu, kadang-kadang tuh kalau misalnya sobat kreatif itu mungkin melupakan sarapan ya kayaknya ya, sampai sekarang ya mungkin kita juga nggak sempat sarapan, tapi sebenarnya itu adalah kebiasaan yang baik sebenarnya. Kenapa? Karena dari porsi seharian itu kita mencukupi kebutuhan di awal mengikuti aktivitas kita hari-hari itu adalah dimakan pagi sebenarnya. Ya, makan pagi antara jam 7 sampai dengan jam 10. Nah, silakan maksudnya dipergunakan waktu. Kalau sobat kreatifnya kuliah berarti di habis sesi yang pertama mungkin ya Bu ya. Gitu. Nah, itu sebenarnya jangan lupa untuk sarapan pagi atau makan pagi, kemudian penuhi kebutuhan proteinnya. Paling enggak yang murah itu kebutuhan telur itu dari protein nabati dan juga banyak mengandung zat besi hem. Itu yang murah ya. Kalau misalnya tapi sobat kreatif kayaknya banyak makan yang ayam ya Bu? Ya betul, itu ayam-ayam yang kemudian diolah dengan macam-macam, dikasih bumbu macam-macam. Nah, itu bagaimana itu Ibu Ima? Sebenarnya kalau ayamnya tuh nggak apa-apa, cuman olahannya itu dan terlalu seringnya makanan olahan yang sama itu loh. Jadi misalnya telur ayam geprek, ayam geprek ya digeprek terus setiap hari makan itu, terus gubal-gabul misalnya ya, jadi makan itu terus. Sebenarnya itu yang harus diselang-seling untuk sumbernya ya. Jadi nggak cuman dari sumber yang hewani aja, tapi selang-seling nabati. Seringkali kan ada tahu, tempe atau kacang-kacangan yang lainnya misalnya. Kemudian juga sayur nih, teman-teman atau sobat kreatif juga di sini kan sering ya melupakan kayak sayur. Ya betul, karena memang nggak enak mungkin ya versinya remaja-remaja tuh makan sayur nggak enak. Padahal sangat berguna mungkin untuk tubuh, untuk pertumbuhan, untuk mencegah anemia dan sebagainya. Nah, kalau jenis sayur ini yang kandungannya bagus untuk mencegah anemia itu kandungannya bagus untuk mencegah anemia. Prinsip semua sayur, cuman memang kita hindari yang banyak mengandung fitat. Oh ya, saya agak lupa tadi menyampaikan bahwa selain kita mengkonsumsi tadi sumber protein dan zat besi, tadi juga kita sebenarnya menghindari atau membatasi sumber zat gizi yang dia menghambat penyerapan zat besi. Contohnya sebenarnya berasal dari sayur, cuman dia hanya sayur tertentu yang memang banyak fitatnya gitu ya. Contohnya misalnya kayak bayam, ya nggak setiap hari, kangkung juga dia memang nggak setiap hari bisa dikonsumsi. Kemudian ada beberapa jenis kacang-kacangan sebenarnya, tapi kalau misalnya kedelai, sebenarnya prinsip kalau kita tidak terlalu sering makan, tidak terlalu banyak makan itu sebenarnya nggak apa-apa, karena untuk saling mengimbangi gitu ya. Tapi kalau misalnya sayur yang diolah dulu, dia bisa mengurangi kandungan fitatnya. Karena kan kalau misalnya sayur, kacang-kacangan itu kan juga punya zat gizi yang lain ya, yang penting untuk tubuh gitu. Nah, selanjutnya ada lagi teman-teman atau sobat kreatif kan sering mengkonsumsi kopi, teh. Nah, itu juga bisa mengurangi penyerapan zat besi karena ada tanin gitu. Baik. Berarti kalau kita minum kopi, minum teh yang keseringan itu salah satunya bisa berdampak mengurangi absorpsi atau penyerapan dari zat-zat gizi yang ada di dalam makanan. Betul sekali ya. Baik. Bu Ima, kalau kita bicara buah-buahan, buah-buahan apa nih yang juga bisa dikonsumsi oleh remaja-remaja kreatif ini supaya mereka juga jangan kena anemia deh gitu?
Prinsip buah-buahan itu penunjang ya, artinya buah-buahan itu tuh mengandung vitamin C. Nah, vitamin C itu bisa meningkatkan penyerapan zat besi. Ya, jadi apapun sebenarnya buahnya, karena pada prinsipnya hampir semua buah itu mengandung vitamin C. Nah, itu juga bisa mendukung penyerapan zat besi. Oke. Itu, Bu. Baik, Bu Ima. Tadi kita bilang sudah apa toh penyebabnya, kemudian apa jenis makanan yang harus dikonsumsi. Sekarang kalau dibilang anemia, itu sebenarnya kalau HB-nya berapa toh Bu Ima? Di bawah kadar normal. Nah, kadar normalnya itu biasanya di bawah 12. Nanti ada apa kategori-kategorinya. Jadi ada anemia sedang, ada anemia rendah dulu, sedang, dan anemia berat. Nah, kalau udah anemia berat kan udah ke arah klinis ya, Bu ya. Yang kita bisa tangani atau penanganan pencegahannya itu anemia yang ringan gitu. Jadi di bawah 12, antara sekitaran 11,8 itu bisa ditangani dengan asupan yang bagus. Oke, Bu Ima. Tadi remaja kreatif jangan sampai kena anemia. Kenapa toh kok jangan sampai anemia? Apa dampaknya kalau remaja kena anemia ini? Ya, sobat kreatif, kalau Anda semua kena anemia itu ada berdampak dua macam. Jadi dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Kalau dampak jangka pendeknya itu terus terang aja, kalau kita misalnya ngantuan di kelas itu akan cenderungnya menurunkan prestasi belajar ya. Jadi apapun yang masuk itu misalnya keluar terus, yang masuk atau belum sempat masuk. Belum sempat masuk ya, betul. Udah ini ya, berat di mata ya kayaknya ya, udah lemes ya. Nah itu salah satunya berpengaruh terhadap aktivitas sehari-hari. Kemudian prestasi belajar, apalagi kalau anak masih sekolah ya, masih SD, SMP, SMA gitu. Nah kemudian jangka panjangnya, terutama untuk remaja putri sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya dalam jangka panjang ternyata dia punya riwayat anemia sejak dia remaja, ketika dia mulai masuk usia dewasa, usia nikah ya, pranikah gitu. Kalau masih anemia, dilalakan juga kek ya, kurang energi kronis, itu nanti akan berdampak pada melahirkan BBLR, jadi melahirkan bayi di bawah berat badan di bawah normal. Kemudian ada potensi untuk melahirkan bayi stunting tadi. Ini bisa berakibat nanti generasi kita. Oleh karena itu di gizi sendiri ada yang namanya 8.000 HPK hari pertama kehidupan. Jadi memang dia sampai nanti usia remaja. Berarti itu dari berapa startnya? Dari mulai udah terbentuk masuk ibu hamil sampai nanti dia remaja, usia remaja gitu. Berarti persiapan pernikahan untuk remaja-remaja putri pun sebenarnya dimulai pada saat remaja. Ibu Ima, jangan sampai mereka kena anemia. Ini tadi kekurangan zat gizi. Betul sekali. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan supaya semua remaja-remaja ini, terutama yang sedang beraktivitas kuliah, sekolah ini tidak kena anemia gitu, Bu Ima? Ya, jadi sobat kreatif mulai sekarang mungkin ya sudah bisa berbenah diri gitu, atau menjaga pola hidup kembali seimbang. Pertama dengan asupan makanan yang bergizi dan seimbang. Kemudian juga usia remaja itu usianya perbanyak makan protein ya. Di dalam protein itu banyak sekali zat-zat gizi mikronya. Contohnya kayak zat besi, kemudian asam folat dan vitamin B12 tadi. Kemudian juga perbanyak makan sayur dan buah, karena di dalam sayur dan buah itu juga banyak mengandung vitamin dan mineral. Kita tahu bahwa salah satu vitamin itu bisa meningkatkan penyerapan zat besi. Kemudian kurangi atau mungkin beri jeda ya ketika misalnya mau konsumsi kopi atau teh gitu setelah makan gitu. Kemudian kalau memang itu diperlukan, misalnya contohnya selama periode menstruasi atau misalnya kita lagi sering-sering begadangnya, boleh kok kita bisa menambahkan tablet tambah darah. Biasanya kalau di sekolah-sekolah itu biasa dibagikan. Begitu. Ya, cuman karena dia kan baunya amis ya, jadi remaja putri itu pada nggak mau gitu. Tapi sekarang ada beberapa memang suplemen yang memang sudah mulai di update gitu ya rasanya ya. Jadi tidak amis, tidak enak gitu ya, di lidahnya, aftertaste-nya gitu ya. Itu yang menurunkan tingkat kepatuhan untuk konsumsi tablet tambah darah. Tapi sebenarnya dengan kita mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, saya rasa sudah cukup gitu. Nah, problemnya Bu Ima,
remaja-remaja kita ini kan kadang-kadang sudah mulai kos, pagi tidak sempat makan gitu ya, kemudian harus beli jajan. Nah, rekomendasi jajan yang sebenarnya tadi bisa mengakomodasi komposisional nutrisi yang memadai untuk mereka yang sedang tumbuh dan berkebutuhan besar itu bagaimana sebaiknya? Akomodasi jajan sebenarnya kalau misalnya di warteg itu kan masih banyak sayuran ya sebenarnya ya. Oke. Berarti kan di warung-warung pun tinggal Iya, pilihnya. paling nggak berapa seperti kali itu ya. makan kalau sobat kreatif tuh? 3 kali, 2 kali, paling nggak silakan ke warteg itu, silakan kan bisa nunjuk ya makanan-makanan yang memang di situ ada lauknya apa aja, kemudian ada sayurannya juga macam-macam gitu. Oke, Paling nggak warteg, seperti ya. itu. Jadi Ya. untuk mengimbangi lah. Kalau misalnya udah hobi makan yang tadi tuh Bu, penyet ya, geprek gitu. Nah, silakan imbangi dengan konsumsi sayuran. Oke, jadi tidak pagi, siang, Iya, sore. dan ini juga rekomendasi yang lain adalah jus boleh dikonsumsi Oke, juga. nah itu mungkin lebih ya, Ya, menyegarkan ya, gitu ya. Terus kemudian juga kandungan Iya, gizinya juga betul. baik. Tapi hati-hati ya dengan gulanya ya. Oke, padahal kalau nggak manis nggak enak ya. Iya. Oke, baik. Baik, seperti itu. Oke, Bu Ima. Tadi kita sudah bicara banyak hal. Bagaimana supaya remaja-remaja kita ini jangan sampai kehilangan kreativitasnya karena anemia. Adakah pesan-pesan khusus yang harus disampaikan Ibu Ima supaya mereka semua jangan sampai kena anemia? Oke. Baik, sobat kreatif dimanapun kalian berada, kenali tanda anemia, kemudian cek secara berkala kadar HB-mu di apotek atau tempat pelayanan kesehatan terdekat. Selanjutnya juga konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, perbanyak makan protein, sumber vitamin dan mineral yang berasal dari sayur dan buah. Batasi konsumsi teh dan kopi, dan apabila diperlukan jangan lupa juga konsumsi tablet tambah darah. Gitu ya. Nah, begitu teman-teman obrolan santai kita bersama dengan Ibu Ima. Ditunggu obrolan berikutnya di Obras, obrolan santai Stikes Panti Rapih Yogyakarta yang unggul dan berbela rasa karena setiap ide bisa menjadi inspirasi. Bagi teman-teman yang pengen kita bahas apa di Obras berikutnya, silahkan chat di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Tetap kreatif dan inovatif. Bye-bye.